Cinta sejati sering datang di saat yang salah, terhalang oleh takdir yang tidak bisa kita pilih. Dimas dan Maya mencintai satu sama lain, tapi takdir mereka berdua telah ditentukan, bukan oleh mereka. Kisah mereka adalah kisah cinta yang indah, tetapi juga penuh dengan luka dan kehilangan. Maya adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun yang bekerja sebagai penulis lepas. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggir kota, jauh dari gemerlapnya kehidupan kota besar. Meskipun kehidupannya sederhana, Maya merasa puas dengan apa yang ia miliki. Ia memiliki satu mimpi besar, menjadi seorang penulis terkenal yang karyanya bisa menginspirasi banyak orang. Dimas, pria yang berusia 1 tahun lebih tua dari Maya, adalah seorang yang sangat berbeda. Dia adalah seorang eksekutif muda yang sukses di sebuah perusahaan besar, dengan penampilan yang rapi, karir yang menjanjikan, dan kehidupan sosial yang penuh dengan orang-orang penting. Dimas seakan memiliki segalanya, kecuali kebahagiaan. Meskipun terlihat sempurna di luar, Dimas merasakan kesepian. Ia tidak pernah merasakan cinta yang sejati, hanya hubungan yang didorong oleh tuntutan sosial dan ekspektasi keluarga. Pertemuan mereka terjadi dalam sebuah acara amal yang diadakan oleh perusahaan tempat Dimas bekerja. Maya diundang oleh seorang teman lama yang bekerja di sana sebagai relawan. Pada awalnya mereka berdua hanya berbicara singkat tentang acara amal, tentang pekerjaan, dan tentang kehidupan mereka. Tetapi ada sesuatu dalam diri Maya yang menarik perhatian Dimas. Kepribadiannya yang sederhana dan kebaikannya yang tulus membuat Dimas merasa nyaman untuk berbicara lebih dalam dengannya. Maya yang jarang bergaul dengan orang-orang dari kalangan atas merasa agak canggung pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa terhubung dengan Dimas. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang buku favorit mereka, tentang impian, dan bahkan tentang ketakutan dan kegagalan yang mereka alami dalam hidup. Tak terasa pertemuan itu berubah menjadi pertemuan-pertemuan berikutnya. Dimas mulai sering mengajak Maya untuk makan malam, jalan-jalan, atau hanya sekedar berbicara tentang apapun. Setiap kali bersama Maya, Dimas merasa ada kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Maya meskipun sangat sederhana, membawa kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup yang penuh tekanan. Semakin lama mereka bersama, mereka mulai jatuh cinta. Dimas mengungkapkan perasaannya pada Maya pada suatu malam setelah mereka berjalan bersama di taman yang sepi. Maya, aku tidak tahu bagaimana ini terjadi, tetapi aku merasa sangat bahagia setiap kali bersamamu. Aku rasa aku jatuh cinta padamu, kata Dimas dengan suara pelan. Maya terkejut tapi hatinya meledak bahagia. Aku juga merasa hal yang sama, Dimas, jawab Maya dengan senyum tulus. Mereka berdua berpelukan di bawah cahaya bulan yang lembut, merasa dunia ini hanya milik mereka berdua. Namun sepertinya halnya cinta yang terjalin dengan indah. Takdir segera menyiapkan ujian besar untuk mereka. Hubungan mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan, dan berbagi impian yang mereka miliki. Maya selalu berbicara tentang impian besar menjadi penulis terkenal, sementara Dimas berbicara tentang keinginannya untuk memiliki kehidupan yang lebih sederhana, jauh dari tekanan dunia bisnis yang selalu mengejarnya. Mereka saling mendukung satu sama lain, meskipun dunia mereka sangat berbeda. Namun masalah pertama datang ketika keluarga Dimas mengetahui tentang hubungan mereka. Ibu Dimas seorang wanita yang sangat ambisius dan selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Merasa tidak puas dengan pilihan Dimas. Dimas, kamu adalah pewaris keluarga yang memiliki potensi besar. Kamu tidak bisa memilih wanita yang berasal dari kalangan bawah seperti itu. Kamu harus menikahi seseorang yang bisa memperkuat posisi keluarga kita, kata ibunya dengan nada tegas. Dimas merasa terpojok. Dia mencintai Maya,
tapi dia juga tahu bahwa keluarganya memiliki ekspektasi yang sangat besar terhadapnya. Ayah Dimas yang juga seorang pengusaha besar mendukung pendapat Ibu Dimas. Kamu harus memilih yang terbaik, Dimas. Hubunganmu dengan Maya hanya akan menghalangi masa depanmu, kata ayahnya dengan suara yang lebih keras. Dimas berusaha untuk mempertahankan hubungan mereka. Aku mencintai Maya, dan aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Aku ingin hidupku sendiri, bukan hidup yang dipaksakan, kata Dimas dengan berani. Tetapi saat itu, Maya bisa melihat ketegangan yang muncul dalam diri Dimas. Dia tahu bahwa Dimas sedang terjebak antara cintanya padanya dan tekanan dari keluarganya. Maya merasa sangat berat dengan situasi ini. Meskipun ia mencintai Dimas dengan segenap hatinya, dia tahu bahwa Dimas tidak bisa melawan keluarganya selamanya. Pada suatu malam yang kelam, Dimas duduk bersama Maya dan akhirnya mengungkapkan kebenaran yang pahit. Maya, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa melawan keluargaku. Mereka memaksa aku untuk menikahi wanita pilihan mereka. Aku harus mengikuti keinginan mereka. Meskipun hatiku hancur, kata Dimas dengan air mata di matanya. Maya merasa hatinya dihancurkan dalam sekejap. Dimas, jika ini yang terbaik untukmu, aku akan menerima kenyataan ini. Aku tidak ingin menghalangimu. Aku mencintaimu, tapi aku juga ingin kamu bahagia, jawab Maya dengan suara bergetar. Ia merasa terjatuh dalam kebingungan. Di satu sisi ia ingin bersama Dimas, tetapi di sisi lain ia tahu bahwa takdir telah mengatur semuanya dengan cara yang sangat berbeda. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Dimas akhirnya memutuskan untuk mengikuti keputusan keluarganya dan menikahi wanita yang mereka pilih. Maya merasa dunia runtuh di hadapannya. Dia menyadari bahwa meskipun mereka saling mencintai, takdir mereka tidak sejalan. Maya memutuskan untuk pergi dari kehidupan Dimas agar ia bisa melanjutkan hidupnya meskipun hatinya hancur. Waktu berlalu dan meskipun Maya mencoba melupakan Dimas, kenangan tentang pria itu selalu menghantuinya. Maya kembali ke rutinitas sebagai penulis, menulis cerita-cerita tentang cinta yang terhalang oleh takdir. Namun di dalam hatinya ada luka yang tak pernah sembuh. Ia sering pergi ke tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama, berharap bisa merasakan sedikit kenangan indah utuh kembali. Dimas di sisi lain meskipun hidup dalam kemewahan dan status sosial yang tinggi, merasa ada kekosongan yang sangat dalam hidupnya. Setiap malam saat dia duduk di depan perapian besar di rumahnya, dia teringat pada Maya, wanita yang pernah memberinya kebahagiaan sejati. Namun ia merasa terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia pilih. Tahun demi tahun berlalu, dan takdir akhirnya membawa mereka kembali bersama, namun hanya dalam kenangan. Dimas mendengar kabar bahwa Maya sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Ia terkejut dan merasa tak bisa tinggal diam. Dimas datang ke rumah sakit dengan harapan bisa melihat Maya untuk terakhir kalinya. Namun saat Dimas tiba di rumah sakit, Maya sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dimas merasa hancur, menyesali setiap keputusan yang telah ia buat. Kenangan indah tentang Maya tetap hidup dalam dirinya. Tetapi kali ini tidak ada kesempatan lagi untuk mereka bersama. Dimas meninggalkan rumah sakit dengan hati yang penuh penyesalan. Sementara Maya pergi dengan senyuman yang tulus seolah sudah berdamai dengan takdir yang memisahkan mereka. Pesan moral dari kisah ini, cinta sejati tak akan selalu berakhir bahagia. Takdir seringkali memisahkan dua hati yang saling mencintai, dan tidak selalu ada kesempatan kedua. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menerima kenyataan dengan lapang dada dan belajar untuk melepaskan. Meskipun itu sangat menyakitkan, cinta sejati tidak akan pernah benar-benar hilang meskipun takdir memisahkan. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.